Halo, shalom. Kita berjumpa kembali di sesi kali ini, di mana dalam sesi yang sebelumnya itu kita mempelajari ya tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, di mana mereka ada hal-hal yang baik yang mereka lakukan, sehingga mereka mendapatkan sesuatu yang baik juga dari Tuhan, kemenangan yang dari Tuhan, pertolongan Tuhan. Nah, dalam sesi kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar juga tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab gitu ya, yang melakukan hal-hal yang buruk gitu ya, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga mengakibatkan hal-hal yang juga luar biasa buruknya buat kehidupannya dan juga orang-orang yang di sekitarnya. Nah, saya akan mencoba untuk membahas tentang Ahab, gitu ya. Di mana Ahab ini sebenarnya adalah seorang raja yang memiliki kepandaian ya, dikatakan dari yang saya pelajarin itu. Dikatakan bahwa dia pintar dalam hal administratif dan militer. Nah, di mana dia itu memperkuat kota-kota yang ada di Israel, gitu ya. Dan juga dia itu membangun hubungan diplomatik yang bagus, gitu ya. Jadi seseorang yang pakar, yang baik, yang mempunyai talenta dari Tuhan, dikaruniai sesuatu yang hebat, gitu ya. Tetapi sayangnya dia juga dikatakan sebagai raja yang paling buruk, paling jahat di antara raja-raja yang sebelumnya. Luar biasa ya, pandai, dipakai Tuhan, tapi dia juga tidak lepas dari karakter jahatnya. Bahkan sangat-sangat jahat, katakan. Nah, ini ditambah lagi dengan pengaruhnya ketika dia menikah dengan seseorang yang tidak mempunyai roh takut akan Tuhan. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang belum mempunyai pasangan hidup, ketika nanti pacaran dan memutuskan untuk menikah, pilihlah yang sama-sama mempunyai keyakinan yang sama, yang mempunyai roh takut akan Tuhan. Karena itu adalah modal yang baik buat kita. Ya belum tentu juga ya, kalau sama-sama anak Tuhan, terus pasti baik gitu ya. Ada juga anak-anak Tuhan yang salah di dalam menyikapi hidupnya, salah di dalam bertindak juga berbuat jahat. Tetapi paling tidak itu lebih aman gitu ya. Lebih mudah untuk Tuhan itu menuntun, untuk Tuhan itu mengarahkan. Nah, di sini Raja Ahab ini membuat sebuah kesalahan yang besar. Ya karena tadinya awalnya itu dia memang enggak, meskipun dia mengenal Tuhan di dalam, meskipun dia mengenal Tuhan gitu ya. Siapa toh Tuhan itu? Tuhannya orang Israel itu. Dia juga memiliki keyakinan di dalam Tuhan, tapi dia belum punya roh takut akan Tuhan. Dia karena dia tetap melakukan kejahatan demi kejahatan yang luar biasa. Nah, sehingga dia pun ketika memilih pasangan, yang penting pokoknya bisa menguntungkan dirinya, bisa memuaskan keinginan hatinya, di mana pilihannya kok ya delalah, bukan seseorang yang punya roh takut akan Tuhan. Nah, sehingga semakin buruklah, semakin menjadi-jadi karakter
Raja Ahab ini, kejahatannya ini. Nah, ketika dia memutuskan untuk menikah dengan Isabel gitu ya, langkah yang diambil oleh Isabel ini yaitu membunuh nabi-nabi Tuhan. Jadi dia habisi gitu ya, karena dia nggak suka gitu. Dia mempunyai kebenaran sendiri, sehingga dia tidak pandang bulu gitu ya. Dia nggak mempunyai belas kasihan sama sekali. Dihabisilah. Dan Raja Ahab diem aja, nggak berusaha mencegah tindakan Isabel ini. Nah, untungnya di dalam hal itu Tuhan itu mengutus anaknya, yaitu Obadja gitu ya. Seorang perwira yang mempunyai roh takut akan Tuhan. Untungnya di zaman pemerintahan Raja Ahab ini masih ada orang yang punya roh takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh ngikut Tuhannya. Sehingga dia ngerti kalau nabi Tuhan dibunuh ini akibatnya akan sangat fatal. Sehingga dia menyelamatkan sebisa mungkin gitu ya, 100 nabi yang diselamatkan oleh Obadja ini. Disembunyikan di dalam gua gitu ya. Dan dia tidak berhenti sampai di situ. Bahkan dia itu memberi makan dan minum para nabi ini supaya terjamin gitu ya kehidupannya. Kita lihat bahwa di dalam, saya bacakan ya, di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 30 sampai 33. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Aserah dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Nah, di sini kita lihat bahwa Ahab ini seperti yang saya katakan tadi melakukan hal yang jahat dan belum cukup kejahatannya ini. Dia sehingga menyimpang lebih jauh mengambil seorang istri yang tidak tahu, tidak sama keyakinannya dengan Ahab, berbeda keyakinan. Sehingga dimusnahkan itu para nabi-nabi. Nah, nggak ada lagi nabi-nabi yang membimbing karena Isabel ini, dia juga tidak mau ada sebuah situasi, sebuah kesempatan bangsa Israel ini menyembah Tuhan Allah mereka seperti yang mereka lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi ditutup pintu kesempatan itu karena Isabel mau membawa Ahab dan rakyat Israel itu untuk menyembah Baal, untuk menyembah Allahnya Isabel. Nah, di sini kemudian karena Raja Ahab ini tidak peduli, tidak mau tahu untuk melakukan apa yang benar, sehingga dia malah terseret lebih jauh lagi. Ketika dia menyembah Tuhan di tengah-tengah kejahatannya, dia itu masih paling enggak itu ya menyembah Tuhan gitu ya. Tapi malah ketika istrinya Isabel ini dinikahinya, itu malah membuat dia itu membuat mezbah untuk Baal gitu ya dikatakan. Di kuil Baal yang didirikan di Samaria, di negeri yang
tempatinya. Nah, terus membuat patung ya, yang disembah. Nah, dari menyembah Allah yang sudah membuat dia mempunyai posisi sebagai raja, menuntun dia, dia banyak mendengarkan bimbingan, firman Tuhan yang disampaikan melalui nabinya, di mana salah satunya itu Nabi Elia ya. Nah, kemudian dia bergeser sangat jauh. Saya akan bacakan supaya kita bisa melihat lebih jauh lagi tentang Raja Ahab ini. Di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar, karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya. "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak mau makan?" Lalu jawabnya kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya." Tetapi sautnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Isabel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu." Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan Raja.' Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, "Nabot telah mengutuk Allah dan Raja." Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu, mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan,
Nabot sudah dilempari sampai mati. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati." Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Israel itu untuk mengambil kebun anggur untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu bunyinya, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu." Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku." Jawabnya, "Memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobiam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa." Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, "Anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel." Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, "Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya." Nah, di sini diceritakan bahwa Ahab ini sudah tentunya mempunyai banyak hal dalam hidupnya gitu ya. Tetapi ketika dia melihat kebun anggur ya di Israel, dia tidak puas dengan apa yang sudah dia punya. Begitu dia pingin sesuatu, ya dia mau langsung memilikinya.
Dan dia berkata kepada Nabot yang punya kebun anggur ini, namanya Nabot gitu ya. Berikan kepadaku kebun anggurmu itu, mau dijadikan kebun sayur gitu ya. Karena dia lihat mungkin lokasinya enak gitu. Tepat di samping istana Ahab gitu ya. Jadi strategis gitu. Nah, dia mungkin mau bercocok tanam gitu ya, suka dengan tanaman-tanaman supaya mungkin nanti kebun sayurnya itu kan lebih sehat gitu ya. Dipupuk dengan pupuk yang terbaik gitu. Dan dia akan memberikan ganti kepada Nabot ini. Tak kasih kamu kebun anggur yang lain. Atau kalau kamu mau, tak ganti dengan uang. Dengan gampangnya dia ingin mengambil alih, menawarkan sesuatu yang menurut dia lebih berharga. Yang menurut dia mungkin, nah aku ini kan raja. Kalau rakyatku ini aku mintain kebun anggurnya, toh aku nggak minta gratisan kok. Aku bayar, aku kasih gantinya. Pasti dikasihin wong rajanya. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Nabot? Nabot nggak mau memberikan kebun anggur itu kepada Raja Ahab. Sekalipun Nabot ngerti Ahab ini adalah seorang raja, seseorang penguasa di negeri yang ditempatinya itu. Dia nggak sungkan-sungkan karena dia ingin mempertahankan warisan dari nenek moyangnya. Jadi ada sebuah histori, ada sejarahnya kebun anggur itu. Di mana Nabot ini juga seseorang yang tidak dengan mudah gitu ya melepaskan apa yang menjadi kenangan, apa yang dulunya berharga dari nenek moyangnya. Dia pelihara itu. Meskipun seorang raja yang memintanya, tetapi dia dengan tegas menolak apa yang menjadi permintaan Raja Ahab ini. Nah, ketika Raja Ahab ini mendengar penolakan yang dikatakan oleh Nabot, hatinya itu menjadi sangat sedih. Dia langsung berbaring di tempat tidur, dikatakan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Kekanak-kanakan banget ya. Padahal banyak hal yang sudah dia punya loh. Nggak kekurangan apapun. Dia bukan hidup dalam kemiskinan gitu, yang nggak punya apa-apa, yang semuanya serba minus gitu ya. Nggak punya kebun kebun anggurnya Nabot, ya nggak apa-apa toh benernya. Meskipun dia melihat bahwa tempat itu strategis buat dia. Dia bisa cari tempat lain, pilihan kedua gitu, untuk membuat kebun sayur. Pasti kan ada toh dalam hidup kita, ketika kita menginginkan sesuatu, kita akan punya plan yang lain, punya rencana yang lain. Jadi ketika plan A gagal, kita akan mengambil plan B. Nah, seharusnya Ahab ini juga demikian. Dia enggak usah memaksakan keinginan, tetapi karena dia terbiasa, dia mudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Sehingga ketika dia menginginkan sesuatu dan dia tidak mendapatkannya, itu membuat dia itu sangat sedih, terpukul hatinya, sampai enggak mau makan. Nah, rupanya di tengah-tengah keberadaannya sebagai raja yang pandai, yang berkuasa, yang ditakuti mungkin oleh musuh-musuhnya, dia punya sifat kekanak-kanakan. Ada kelemahan di dalam dirinya. Nah, di mana itu dia ditopang oleh istrinya. Istrinya Isabel ini adalah seseorang yang kuat. Nah, seseorang yang kejam
yang berani membunuh para nabi Tuhan. Itu seseorang yang mempunyai ketahanan yang tangguh, yang tidak mudah untuk menyerah. Gitu ya. Nah, Raja Ahab ini kalah sama Isabel, kalah tangguh, kalah strategi. Dia ngikut aja. Nah, dia tahu, dia di dalam keinginan hatinya, dia itu bersandar pada Isabel istrinya ini, yang jauh lebih perkasa dari dia. Sehingga pasti banyak ya hal-hal yang tadinya tidak mampu dihadapi oleh dia, itu diatasi oleh Isabel. Karena Isabel ini bisa masuk, ikut campur dengan jauh dalam pemerintahan Ahab ini. Sehingga akhirnya Raja Ahab ini ngadu sama Isabel istrinya. Nah, Isabel ini ketika mendengar gitu ya, suaminya pasti ada ini ya, punggawa-punggawanya itu, bawahannya yang memberitahukan kepada Isabel apa yang dialami oleh Raja Ahab. Sehingga Isabel ini mendatangi Raja Ahab dan berkata, "Apa sih sebabnya hatimu itu kesal sehingga kamu itu tidak mau makan?" Lalu mengadu Raja Ahab ini pada istrinya. "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu dengan bayaran uang. Atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya." Tapi sautnya, tidak akan kuberikan kebun anggurku itu. Nah, Isabel kemudian ngomong. Isabel ini bisa, dia lebih cerdas di dalam pemikirannya. Tetapi kecerdasannya ini dipergunakan untuk hal-hal yang jahat ya oleh Isabel ini. Isabel ini ngerti bahwa Raja Ahab ini orang nomor 1 di kerajaannya. Terus dia ngomong, dibukalah pikiran Raja Ahab ini. Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kebun anggur Nabot orang Israel itu. Kok bisa-bisanya ya Isabel ini langsung berucap bahwa dia yang akan memberikan kebun anggur ini. Berarti dia percaya bahwa dia mempunyai kemampuan, mempunyai kuasa untuk bisa memberikan, merampas gitu ya. Nggak tahu caranya ini, pokoknya kebun anggur itu pasti bisa dia serahkan kepada Raja Ahab. Nah, mulailah dia merancang strategi gitu ya. Dia manggil gitu. 2 orang dursilah itu dikatakan dipanggil untuk menghasut, menfitnah Nabot ini. Jadi dia mengumumkan gitu ya, puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan. Nah, padahal berpuasa ini adalah salah satu hal yang dilakukan seseorang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya. Tapi malah puasa ini dipakai sebagai sarana kejahatan gitu ya. Untuk memfitnah seseorang, bahkan membunuh seseorang. Nabot, seseorang yang tidak mempunyai kesalahan. Dia bukan penjahat gitu ya, yang layak diberikan hukuman mati. Betapa bahayanya ya ketika seorang laki-laki menyerahkan kekuasaannya, menyerahkan tanggung jawabnya kepada seorang wanita gitu ya. Nah,
Dari kemarin ini nggak tahu ya, dari sesi-sesi yang saya bawakan itu kok ujung-ujungnya mengarah, padahal tidak dengan sengaja saya membuatnya ke arah situ, tapi kok sama Tuhan ini dibuatnya mengarah itu ke sebuah situasi bahwa betapa berbahayanya jika seorang laki-laki itu lemah, jika seorang laki-laki itu menyerahkan apa yang menjadi tanggung jawabnya kepada seorang wanita. Bukan berarti wanita itu tidak boleh berkarya. Banyak tokoh-tokoh wanita yang berkarya, yang mempunyai jasa di dalam hidupnya untuk orang-orang di sekelilingnya. Nah, contohnya Ibu Kita Kartini gitu ya, di mana dia adalah seorang pejuang wanita yang memperjuangkan hak seorang wanita. Dia menjadi berkat sehingga wanita bisa dihargai kedudukannya, bukan sebagai seseorang yang rendah meskipun posisinya ada di bawah seorang laki-laki, tetapi bukan seorang wanita yang seakan-akan tidak ada harganya. Nah, di sini Ibu Kartini ini melakukan hal yang luar biasa dalam perjuangannya. Dia berkarya di dalam hidupnya, melakukan sesuatu yang hebat. Nah, ada seorang tokoh wanita lagi, Bunda Teresa, di mana dia dikenal karena hatinya yang punya welas asih gitu ya, mempunyai kasih buat orang-orang yang di mana Tuhan utus dia menjadi berkat di mana-mana. Sampai namanya itu terkenal gitu ya di seluruh dunia. Orang tahu siapa Bunda Teresa itu. Dia seseorang yang hebat gitu ya. Ada lagi seorang ratu yang memerintah gitu ya, sebuah kerajaan di mana dia menjabat gitu ya berpuluh-puluh tahun sampai akhirnya dia pensiun di masa tuanya, menyerahkan pemerintahannya kepada keturunannya. Nah, di sini kita lihat bahwa wanita pun juga boleh berkarya, wanita pun juga boleh melakukan sesuatu yang hebat, sesuatu yang menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Tapi harus diketahui bahwa seorang wanita itu posisinya itu ada di bawah laki-laki. Wanita tidak diciptakan melebihi seorang laki-laki. Dalam tanda kutip, misal ketika dia mempunyai seorang suami gitu ya, dia tidak boleh menguasai suaminya. Karena dia tidak diciptakan untuk itu. Dia cuma diciptakan sebagai penolong yang sepadan. Nah, di sini ini ketika Raja Ahab menikah dengan Isabel, ini sudah salah kaprah ini. Raja Ahab ini menyerahkan apa yang menjadi posisinya sebagai raja ini. Boleh Isabel ini mendapat bagian di dalam pemerintahannya, tetapi yang terbatas. Tidak boleh mengganggu-gugat kewenangan Raja Ahab sebagai seorang raja. Tetapi rupanya di sini itu apa? Raja Ahab membiarkan. Dia bahkan bersembunyi di belakang Isabel untuk hal-hal tertentu. Ya contohnya ini loh Nabot. Dia pengen gitu ya kebun anggur Nabot ini. Tapi ketika ditolak, dia tidak melakukan, ya mungkin ini sisi baik ya Raja Ahab ya. Dia tidak langsung
mengeluarkan perintah untuk merampas atau membunuh Nabot. Tetapi dia juga mempergunakan istrinya. Dia bersembunyi, dia tahu istrinya ini bisa melakukan hal-hal yang dia tidak mampu lakukan, yang dia punya kelemahan di dalamnya. Jadi dia enggak peduli cara apa yang dipakai oleh istrinya. Nah, ini sesuatu yang kejam juga. Seakan-akan dia merasa enggak berdaya. Dia kepingin tapi enggak bisa mendapatkan, ya udah dia cuma sedih. Tapi salah satu kejahatannya mempergunakan orang lain untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Ini juga suatu kekejaman. Dan pada akhirnya bisa diambillah kebun anggur ini, diserahkan oleh Isabel kepada Raja Ahab, suaminya. Sehingga Raja Ahab ini akhirnya bisa memiliki apa yang diinginkannya. Hore, cita-citaku tercapai ini. Aku enggak mogok makan lagi, gitu ya. Nah, tapi apa hasilnya? Ketika Raja Ahab menyerahkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya kepada orang lain, khususnya ini wanita. Jadi hati-hati ya, para laki-laki ya, yang bersembunyi, yang di belakang seorang wanita. Karena itu bisa menjadi salah satu yang menghancurkan hidupmu dan keluargamu nantinya. Itu yang bisa menghancurkan masa depanmu. Jadi seorang laki-laki bukan nggak boleh bersedih, bukan nggak boleh merasa down di dalam sisi-sisi tertentu di dalam hidupnya, membuat dirinya selalu tampak kuat, bukan. Tetapi ketika di saat-saat itu harus bangkit lagi, harus punya semangat lagi. Kan saudara itu anak Tuhan toh. Tuhan sanggup kan untuk menolong. Berdoalah, mintalah pada Tuhan. Mungkin jika saat ini ada seorang suami yang lebih bergantung kepada istrinya, karena istrinya mungkin penghasilannya jauh lebih banyak gitu ya. Dia membiayai rumah tangga, kebutuhan hidupnya. Nah, berdoalah kepada Tuhan supaya saudara bisa penghasilannya jauh lebih tinggi. Bukankah saudara itu yang dipilih oleh Tuhan, yang diciptakan oleh Tuhan pertama kali? Adam diciptakan pertama kali dan dia diperintahkan untuk mengelola dan menguasai Taman Eden. Nah, begitu juga saudara sebagai seorang laki-laki. Saudara mempunyai kuasa itu. Saudara diberikan kemampuan oleh Tuhan. Tidak ada seorang laki-laki yang bodoh. Jika Anda merasa memiliki kekurangan, doa, ngadep sama Tuhan, minta. Bukan berarti saudara itu harus nanti menjadi diubahkan Tuhan menjadi misal seperti tokoh-tokoh yang mempunyai kejeniusan yang tinggi, IQ tinggi ya. Belum tentu. Tetapi di dalam keterbatasan saudara, Tuhan itu bisa buat saudara berhasil. Tuhan bisa buat saudara itu tampak gagah, perkasa di depan seorang istri. Tidak ada seorang laki-laki yang diciptakan untuk gagal. Yang ada saudara sendiri yang
tidak mau berjuang untuk keluar dari kegagalan saudara, dari keminesan saudara. Nah, jangan sampai karena saudara itu mungkin seorang laki-laki yang bergantung kepada istrinya, yang leha-leha gitu, merasa sudah nyaman, istrinya yang menanggung semua biaya keperluan rumah tangga atau apapun gitu ya. Tapi itu nanti bisa membuat rumah tangga saudara itu kacau balau. Istri saudara akan menguasai saudara karena dia merasa lebih hebat, lebih super power. Dan itu juga pernah saya lakukan di masa-masa yang lalu. Karena saya merasa bekerja lebih baik gitu ya. Lebih dipercaya oleh mertua saya. Sehingga saya meremehkan suami saya. Itu akibat yang buruk. Nah, di sini yang dirasakan, yang diakibatkan karena Raja Ahab ini menyerahkan segala sesuatunya, keputusan banyak diserahkan kepada Isabel istrinya. Akhirnya mendatangkan kehancuran buat dia, buat istrinya, buat keturunannya. Sesuatu yang semestinya tidak perlu terjadi. Mungkin Raja Ahab ini jahat, tetapi ketika dia tidak membiarkan Isabel membasmi para nabi Tuhan, dia masih mau dibimbing oleh Nabi Elia. Suatu saat akan ada kesempatan, masih ada kesempatan untuk Tuhan itu mempertobatkan Raja Ahab ini. Tidak membuat dia semakin jahat. Karena Salomo pun ketika di dalam dosa-dosanya dia membangun mesbah-mesbah Baal, dia ngikuti istrinya. Tetapi dia itu tetap masih nyembah Tuhan. Akhirnya ada suatu masa Salomo ini bertobat. Sehingga di dalam kesalahannya, di dalam dosa-dosanya, kejahatannya yang tidak menyenangkan hati Tuhan, jiwanya masih bisa terselamatkan. Nah, jadi di sini pesannya hati-hati buat para laki-laki. Nah, saya percaya ini sesuatu yang mau Tuhan sampaikan kepada seseorang atau mungkin beberapa orang atau banyak orang laki-laki di luar sana yang mendengarkan konten ini untuk mulai berjuang. Jangan bersembunyi di belakang istrimu atau di belakang siapapun, mungkin di dalam pekerjaan saudara itu sebagai seorang pemimpin menyerahkan wewenangnya, otoritasnya kepada pegawainya, itu ya. Sekretarisnya mungkin karena dirasa dia lebih cakap, sekretaris cuma membantu, bawahan cuma menolong. Tetapi keputusan terakhir, hal-hal yang strategis harus diputuskan oleh seorang pimpinan. Karena seorang pemimpin, dia yang diberi hikmat oleh Tuhan untuk melakukan segala sesuatunya. Dia yang diberi kepercayaan, bukan orang lain. Orang lain hanya diperbantukan Tuhan untuk menolong saudara, untuk menolong kita. Nah, Raja Ahab ini untungnya dia juga masih ada sisi baiknya gitu ya. Dia masih ketika disampaikan oleh Nabi Elia, ini loh hukuman yang akan Tuhan berikan, seperti ini, seperti ini. Nah, dia itu masih mau rendah hati di hadapan Tuhan. Dia mengenakan kain kabung dan berpuasa, gitu ya, dikatakan. Sehingga
Tuhan itu berfirman bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan malapetaka itu dalam zaman Raja Ahab. Meskipun hukuman itu tetap ada ya. Setiap kejahatan yang kita buat, itu kita harus mempertanggungjawabkannya. Tetap dia juga mengalami hukuman mati dari Tuhan. Dia dipanah oleh musuhnya Raja Ahab ini, tetapi kejadian-kejadian tragis, hukuman-hukuman yang fatal yang diberikan oleh Tuhan itu tidak sempat dia lihat di dalam zamannya, kehancuran keturunannya, karena Tuhan masih lihat sisi baiknya. Nah, apa sih hal-hal yang membuat seseorang itu kok bisa terjatuh ke dalam dosa, gitu ya? Nah, itu bisa karena seseorang itu tidak mau kehilangan, ya, entah itu tata, harta, atau wanita. Nah, padahal Tuhan sudah katakan di dalam Matius 6 ayat ke-19 ya sampai 24. Di sini kita belajar ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, ayat yang tadi yang 19, 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita buka lagi ya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, di sini orang-orang itu kadang ketika kita mendapatkan sesuatu, mempunyai sesuatu, kita itu menggenggamnya begitu erat gitu ya. Kita tidak mau kehilangan itu lagi. Orang yang tadinya mungkin miskin, ketika dia diberkati Tuhan, dibuat menjadi kaya, dia begitu ketakutannya, dia tidak mau kehilangan kekayaannya itu. Sehingga di dalam mempertahankan kekayaannya itu, mungkin dia melakukan hal-hal yang jahat, saking ketakutannya dia untuk kehilangan kekayaan
yang dimiliki, yang tadinya itu dia dapat dari Tuhan. Dia mungkin di dalam melindungi supaya pekerjaannya itu tetap eksis gitu ya. Dia menghabisi pesaing-pesaingnya dengan cara yang licik. Dia tidak bersaing secara sehat, tetapi dia melakukan trik-trik yang jahat gitu ya. Padahal dikatakan jangan mengumpulkan harta di bumi. Bukan berarti kita tidak boleh mengumpulkan harta, menikmati kekayaan yang Tuhan beri. Tetapi terlebih penting kita itu harus memikirkan bahwa kita itu ngumpulin harta itu di surga loh. Karena kita hidup ini di bumi ini hanya sementara. Kita di bumi ini cuma ngontrak gitu ya. Tapi hidup yang kekal itu nanti di bumi yang baru itu. Karena itu kita harus nabung di surga, mengumpulkan harta di surga. Yaitu dengan apa? Dengan berbuat kebaikan, dengan berbuat kebenaran seperti yang Tuhan perintahkan. Nah, juga dikatakan supaya kita itu tidak mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Gitu. Karena ketika kita mengasihi dunia, maka secara otomatis kasih akan Allah itu tidak ada di dalam diri kita. Kasih akan Allah itu akan pudar gitu ya. Sehingga kita begitu mudahnya masuk di dalam kejahatan. Kita terseret dengan keinginan-keinginan duniawi, yaitu kita begitu ketakutan untuk kehilangan. Sehingga kita di dalam mempertahankan apa yang menjadi milik kita itu, kita bisa tergelincir jatuh ke dalam dosa. Nah, yang berikutnya, yang bisa membuat seseorang itu jatuh dalam dosa itu kurangnya pengenalan akan Allah gitu ya. Nah, mungkin kita mempunyai predikat sebagai anak Allah, tapi kita itu kurang mengenal Tuhan itu seperti apa toh. Seperti saya dulu yang predikatnya menjadi anak Tuhan, ke gereja tetap ibadah, tapi saya enggak tahu kebenaran firman Tuhan. Karena saya cuek, saya enggak mau belajar. Ketika firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan di gereja, saya malah bercanda dengan teman-teman saya, gitu ya. Itu sarana yang asik buat saya, sehingga saya itu enggak tahu Tuhan itu pribadinya seperti apa toh. Nah, saya berikan sebuah contoh gitu ya. Nah, saya dulu mempunyai seorang sopir ya, yang Tuhan kirimkan gitu, untuk waktu itu mengantar anak saya ke sekolah, ketika anak saya masih kecil. Nah, supir saya ini dulunya itu mantan preman gitu ya. Dia suka berkelahi gitu ya dengan orang-orang. Wah, pokoknya jadi jagoan. Tapi suatu hari dia itu ditemukan oleh papa mertua saya. Dia dibimbing oleh papa mertua saya, diberikan pekerjaan. Sehingga dia itu merasa berulang kali dia itu kalau cerita juga sama saya bahwa yang menyelamatkan hidupnya itu papa mertua saya. Dia ngomong, kalau saya tidak ditolong oleh papa mertua saya itu, dia itu jadi apa? Hidupnya itu malah amburadul gitu ya. Jadi dia merasa berterima kasih. Dan papa mertua saya itu juga tidak mempunyai ketakutan terhadap dia. Papa mertua saya itu juga ada di dalam lingkungan dulu tinggalnya itu, lingkungan tempat tinggalnya itu juga banyak anak-anak yang jadi preman. Jadi papa mertua saya itu juga punya teman-teman preman gitu ya. Jadi berani orangnya, jagoan. Dan dia melihat bahwa
sopir saya ini seseorang yang perlu ditolong. Dia mempunyai belas kasihan kepada supir saya ini, sehingga dia tidak melihat, apa yang sudah diperbuat, keburukan-keburukan yang sudah diperbuat. Papa mertua saya itu mengulurkan tangannya, memberikan pekerjaan. Nah, ketika diberikan pekerjaan, mama mertua saya itu justru yang takut, gitu ya. Karena mama mertua saya itu tidak mengenal supir saya ini. Dia cuma tahunya bahwa supir saya ini seseorang preman tadinya. Takut kalau nanti jadi nggak baik, jadi biang kerok di dalam pekerjaan. Tetapi ayah mertua saya yang dia sudah terbiasa berada di lingkungan para preman. Papa mertua saya bukan preman ya, tapi dia punya teman-teman preman karena dia tinggal di lingkungan yang ada preman-premannya gitu. Jadi punya sahabat gitu ya, preman-preman ini. Nah, sehingga papa mertua saya itu mengerti, oh, preman ini meskipun dia melakukan kejahatan, tapi dia itu juga ada mempunyai sisi baik loh. Nah, dan dia melihat bahwa sopir saya ini masih bisa ditolong gitu ya. Dia masih bisa dipertobatkan. Dan akhirnya memang, nah, karena saya mendengar, saya mengenal supir saya ini. Jadi ketika dia akhirnya, menjadi supir saya itu enggak takut sama dia. Saya enggak khawatir, "Aduh, dia ini nanti nganterin anak saya." Kan saya waktu itu tinggal di desa ya, di mana anak saya itu disekolahkan oleh suami saya waktu itu masih, eee, playgroup gitu ya, atau pra-playgroup waktu itu ya. Ada nggak ya pra-playgroup waktu itu? Nggak tahu, saya lupa apa, eee, bahasanya. Anak saya itu masih usia sekitar 4 tahun gitu ya, tapi mau disekolahkan biar dia bisa sosialisasi gitu ya. Tapi pinginnya suami saya itu menyekolahkan di kota gitu ya, supaya mendapatkan yang terbaik, bisa bahasa Inggris waktu itu. Jadi, karena saking sayangnya ya, jadi suami saya itu merasa perlu untuk disekolahkan di kota yang lebih maju gitu. Nah, itu memerlukan perjalanan itu sekitar 1 jam. 1 jam lebih dikit gitu ya. Waktu itu jalannya tidak begitu padat seperti sekarang. Nah, sehingga diperlukan seorang sopir yang bisa dipercaya untuk mengantar anak saya ini. Nah, saya nggak takut lagi, nggak ragu lagi mempercayakan anak saya untuk diantar ke sekolah dengan sopir saya ini yang nyetir dan satu orang pengasuh, dia juga yang mengasuh saya ketika saya masih bayi. Nah, jadi orang-orang zaman dulu itu mempunyai loyalitas yang tinggi, gitu ya. Sopir saya ini juga, dia mempunyai loyalitas yang tinggi gitu ya. Jadi ketika ada orang-orang yang menjelek-jelekan kami gitu ya, dia itu yang nggak terima, dia yang membela. "Enggak, salah kamu itu. Oh, enggak seperti ini." Jadi dia itu yang nggak terima gitu ya. Nah, itu karena saya mengenal, jadi tidak ada ketakutan. Nah, kalau kita kurang mempunyai pengenalan akan Tuhan, itu kita bisa tergelincir. Kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dengan perintah Tuhan. Kita akan dengan mudah melenceng gitu ya. Nah, yang berikutnya ketika kita kehilangan jati diri kita sebagai anak Allah, gitu ya. Dalam artian kita itu lupa dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan.
Kita lupa kalau anak Tuhan tuh harus menjadi contoh yang baik buat orang-orang di sekitarnya. Harus mempunyai hati yang mengasihi, bukan saja Tuhannya tetapi juga mengasihi sesamanya. Nah, makanya ada orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang tidak punya roh takut akan Tuhan yang tidak mau bertobat, karena dia banyak melihat anak-anak Tuhan itu yang tidak menjadi teladan hidupnya. Nah, di sini anak-anak Tuhan yang seperti itu lupa jati diri mereka, bahwa mereka itu punya tugas loh, menjaga kepercayaan yang Tuhan beri. Mereka punya kewajiban untuk melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Kita udah banyak, kita pasti membaca ya, ada firman Tuhan di situ tuh banyak tertera semua. Mungkin kita tidak bisa melakukan semuanya, tapi kita harus step by step, semakin maju, semakin baik, semakin menyenangkan hati Tuhan. Tidak bertambah buruk. Kalau salah, ya sudah, ayo cepetan bangkit, balik lagi sama Tuhan. Kita harus sadar jati diri kita sebagai anak Allah. Gitu ya. Dan ada lagi, kenapa kok kita itu bisa jatuh dalam dosa? Karena kita tidak sabar menanti waktu Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Berikutnya 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 9. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Berarti ada waktu Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Ada waktu Tuhan untuk memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Bukan waktunya kita. Mungkin menurut kita, Tuhan, ayo sekarang Tuhan. Contoh gitu ya. Ada seseorang yang pingin naik pesawat karena dia mempunyai sebuah tugas gitu ya. Nah, dia itu tergopoh-gopoh datang ke bandara. Tetapi karena dia terlambat bangun, wakernya nggak bunyi gitu ya, padahal udah dipasang gitu wakernya itu ya. Kemudian dia ketika tergesa-gesa, akhirnya dia itu ketinggalan pesawat. Nah, di situ menurut dia, waduh aku ini ketinggalan pesawat, ini padahal tugas ini penting loh, aku ini harus hadir. Nah, ternyata diketahuilah kemudian pesawat yang sebenarnya akan dia tumpangi itu mengalami kecelakaan, meledak, di mana ketika Tuhan tidak mencegah dia, Tuhan tidak mengizinkan dia untuk terlambat, itu dia akan juga mengalami nasib yang sama, meninggal bersama orang-orang yang ada di dalam pesawat tersebut. Nah, kadang menurut kita waktu itu sebenarnya sekarang loh Tuhan.
Aku harus dapat. Nah, saya pernah di waktu yang lalu itu berdoa, Tuhan berkati aku Tuhan. Aku pingin jadi saluran berkat. Nah, ketika benar-benar Tuhan memberkati saya dengan tiba-tiba melonjak gitu ya. Dari yang tadinya masukannya sedikit itu mendapatkan yang menurut saya itu wow hasilnya. Karena apa? Tuhan mengasihi saya. Tetapi apa akibatnya? Karena saya belum punya modal, belum punya kekuatan untuk menerima berkat Tuhan itu. Akhirnya berkat Tuhan itu saya selewengkan lebih kepada kepentingan pribadi saya. Sehingga akhirnya Tuhan ajar saya gitu ya. Dihajar dan diajar oleh Tuhan. Habislah apa yang menjadi yang tadinya itu menjadi berkat Tuhan buat saya karena doa-doa saya. Karena saya belum dapat dipercaya. Nah, menurut saya waktunya Tuhan memberkati itu sekarang. Dan Tuhan kabulkan, padahal belum waktunya. Kalau saya mau menunggu waktu Tuhan dalam memberkati, itu pasti baik hasilnya. Nah, dikatakan tadi ya, bahwa kita itu tidak boleh lupa di hadapan Tuhan itu satu hari itu sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi waktunya Tuhan dengan waktu kita itu beda gitu ya. Kalau Tuhan ngomong gitu ya, sebentar lagi masalahmu akan selesai. Bukan berarti menurut sesuai dengan pikiran kita, oh besok atau lusa atau dalam waktu dekat ini. Bisa dalam waktu 1 tahun ke depan, berapa tahun ke depan. Karena waktu Tuhan itu beda dengan waktu kita. Itu tadi loh dikatakan, satu hari itu sama dengan 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Kadang menurut kita lama, tiba-tiba sudah Tuhan berikan berkat itu kepada kita. Jadi satu-satunya yang bisa paling tidak menyelamatkan kita supaya tidak tergelincir jatuh ke dalam dosa adalah jangan takut untuk kehilangan. Berusahalah dengan maksimal. Kadang kekhawatiran itu pasti ada ya. Tapi jangan begitu ketakutan untuk kehilangan. Dan milikilah pengenalan akan Allah. Belajarlah mungkin dari mendengarkan khotbah-khotbah. Karena belum tentu dari kita membaca sendiri firman Tuhan, kita akan mendapatkan remahnya. Kita mengetahui rahasia di balik firman yang Tuhan sampaikan. Karena kadang ada perumpamaan-perumpamaan, rahasia-rahasia yang Tuhan sembunyikan. Hanya orang-orang yang diberikan hikmat yang bisa menarik sesuatu yang ada di dalam firman, di balik perkataan firman Tuhan itu. Dan juga kita jangan sampai kehilangan jati diri kita sebagai anak Tuhan gitu ya. Kita harus ngerti, harus paham bahwa kita ini memiliki loh predikat sebagai anak Tuhan. Kita mempunyai tugas dan tanggung jawab, tetapi kita juga mempunyai hak di dalam menjadi anak-anak Allah. Di mana kalau kita kurang, kita minta sama Tuhan. Kita menghadapi suatu masalah yang rasanya tidak sanggup untuk kita lakukan, untuk kita cari jalan keluar, untuk kita berpikir bagaimana harusnya yang kita lakukan. Kita memiliki Tuhan yang sanggup menyelesaikan segala sesuatunya. Tapi sabar, nunggu waktu Tuhan, nunggu perintah Tuhan, nunggu tuntunan Tuhan. Dan ya itu tadi yang terakhir, sabar menunggu waktu Tuhan. Sampai Tuhan nyatakan, tidak mungkin Tuhan itu tidak menolong kita. Kalau kita itu mau menaruh segala sesuatunya
di dalam tangan Tuhan. Kita mau menyerah. Jadi akhir kata, belajarlah dari tokoh-tokoh yang jahat ini, dari Raja Ahab, dari Isabel, dan apa yang dihadapi oleh mereka. Sehingga itu menjadikan saudara dan saya lebih berhati-hati lagi. Supaya bukan kehancuran yang kita dapatkan, tetapi kemenangan demi kemenangan yang kita dapatkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.